Seorang anak tega menjual tanah milik orang tuanya secara diam-diam. Kasus ini terbongkar setelah ayah tersangka menghalangi proses pengukuran lahan oleh sebuah perusahaan yang telah membeli lahan tersebut. Setelah ditelusuri, sang anak ternyata merekrut seseorang yang berpura-pura sebagai ayahnya ketika transaksi jual beli tanah. Kini mereka pun mendekam di tahanan Mapolres Kulon Progo. Sementara perusahaan yang menjadi korban mengalami kerugian hingga 470 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Kulon Progo AKP Dian Purnomo pada Jumat 23 Februari kemarin menjelaskan, kasus ini melibatkan PS asal Jatimulya, Bekasi dan N warga Kelurahan Bendungan Kulon Progo. PS merupakan anak dari P sang pemilik lahan. Sementara N merupakan orang lain yang direkrut PS untuk berpura-pura sebagai ayahnya ketika transaksi jual beli lahan. Adapun korbannya adalah sebuah perusahaan pemasaran perumahan yang berkantor di Kelurahan Bendungan Wates Kulon Progo. AKP Dian menjelaskan peristiwa ini bermula ketika PS hendak menjual lahan yang berada di Padukuhan Janturan, Kelurahan Tawangsari, Kapanewon Pengasih, Kulon Progo. Tanah milik ayahnya itu terbagi ke dalam dua sertifikat, yakni sertifikat hak milik seluas 419 meter persegi dan sertifikat hak milik untuk lahan seluas 319 meter persegi. PS menawarkan tanah tersebut ke perusahaan pemasaran perumahan pada tanggal 21 Desember 2023 lalu. Saat itu, PS mengaku sertifikat masih dalam penguasaan BPR di Sleman dan mereka sudah tidak sanggup mengangsur pinjaman. PS kemudian menawarkan perusahaan melunasi pinjaman itu. Perusahaan itu pun tertarik membeli tanah itu setelah mereka survei lokasi. Mereka juga mengaku sanggup menutup pinjaman. Selanjutnya, perusahaan pemasaran itu menyerahkan uang 350 juta rupiah dan melunasi pinjaman PS pada 30 Januari 2024. Selain itu, PS juga meminta uang beberapa kali hingga total 120 juta rupiah. Sementara itu, N dilibatkan dalam transaksi ini dengan berpura-pura menjadi ayah PS. Setelah terjadi transaksi, perusahaan pemasaran perumahan itu baru mengukur ulang lahan tanah yang dibelinya pada 15 Februari 2024. Mereka saat itu datang bersama notaris dan petugas pertanahan. Mendadak, seorang warga mengaku bernama P menghalangi proses pengukuran. Ia bahkan mengaku sebagai pemilik sah dari lahan yang hendak diukur tersebut. P pun menunjukkan KTP-nya dan juga menegaskan tidak berniat menjual tanah miliknya. Pemilik perusahaan bernama S lantas mengecek sejumlah data yang diberikan PS waktu transaksi terjadi. Ia memeriksa data ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Diketahui bahwa data yang diberikan PS adalah palsu, dan orang yang mengaku orang tua dari PS ternyata bukan orang tua dari PS itu sendiri. Akhirnya korban pun melapor ke polisi. Tidak butuh waktu lama, para pelaku diserahkan ke polisi pada 16 Februari 2024 lalu. Dari sana diketahui jika PS dan N telah berkomplot melakukan penipuan. PS kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan pada 17 Februari lalu. Polisi selanjutnya menetapkan N sebagai tersangka dan menangkapnya pada 20 Februari. Polisi menjerat keduanya dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.